Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Nurdin, NIM 193165 akan menjelaskan materi tentang masyarakat siber, di mana masyarakat maya atau cyber community yaitu sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebuah realitas. Nah, pengertian yang lainnya yaitu cyber community terdiri atas dua suku kata, yakni cyber yang artinya maya dan community yang artinya komunitas atau kelompok atau sebuah kelompok masyarakat. Jadi, pengertian cyber community atau masyarakat maya adalah sekelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, akan tetapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Nah, Burhan Burgin, teori komunikasi di dunia maya atau yang sering dikenal teori cyber community merupakan teori paling akhir dalam pengembangan ilmu komunikasi atau sosiologi komunikasi. Kemudian materi selanjutnya, pada dasarnya ada dua model keanggotaan kelompok sosial maya, yaitu pertama, kelompok intra. Nah, kelompok intra adalah keanggotaan seseorang dalam unit-unit kelompok intra yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya menyerupai serumpun anggota dalam suatu institusi tertentu. Kemudian yang kedua, kelompok inter, yaitu walaupun secara umum hubungan intranet ini hanya berlaku internal, namun sebenarnya intranet ini adalah sel-sel hidup dalam sistem sosial dunia maya yang lebih luas, yaitu internet. Selanjutnya, proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya. Ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau menetap selama-lamanya. Sifat proses sosial dan interaksi sosial ini ditentukan oleh kepentingan mereka dalam dunia maya. Interaksi sosial sementara terjadi anggota masyarakat yang sepintas selalu ingin jalan-jalan dan hanya bermain di dunia maya melalui browsing dan chatting atau search, kemudian meninggalkannya. Nah, ada pula interaksi sosial dan kehidupan kelompok yang berlangsung cukup lama di antara sesama anggota masyarakat maya lainnya. Nah, mereka ini para pengguna internet atau netter yang setiap saat berada dalam masyarakat maya. Mereka bergaul, menyapa, bercinta, berbisnis, belajar, bahkan mencuri dan sebagainya dalam masyarakat maya. Namun, mereka tidak menetap di sana karena tidak memiliki rumah sebagai alamat mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu dua pola proses interaksi sosial, yaitu proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif terjadi ketika beberapa anggota masyarakat maya terlibat dalam proses persaingan atau bahkan konflik dengan sesama warga masyarakat maya, seperti halnya mencari pembiayaan untuk website atau sponsorship. Nah, kedua itu proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif merupakan proses dalam masyarakat maya yang mementingkan kerjasama. Proses ini memberi peluang kepada komunitas maya, baik intra maupun antar jaringan, melakukan kerjasama kooperatif di antar mereka. Kerjasama ini menghasilkan proses lanjutan seperti akomodasi informasi dan asimilasi kebudayaan masyarakat maya dalam skala global ke seluruh jaringan masyarakat yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kebudayaan dan masyarakat maya. Nah, dalam masyarakat maya, kebudayaan yang berkembang adalah budaya-budaya pencitraan dan makna yang setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbiosis. Budaya ini sangat subjektif atau lebih objektif lagi apabila disebut intrasubjektif, yang sangat didominasi oleh kreator dan imajinator yang setiap saat mencurahkan pemikiran mereka dalam tiga hal secara terpisah, yaitu pertama, kelompok yang senantiasa bekerja untuk menciptakan mesin-mesin teknologi informasi yang lebih canggih dan realitas.
Kemudian yang kedua, kelompok yang setiap saat menggunakan mesin-mesin itu untuk menciptakan karya-karya imajinasi yang menakjubkan dalam dunia hiperrealitas. Kemudian yang ketiga, masyarakat pada umumnya yang setiap hari menggunakan mesin-mesin dan karya-karya imajinasi itu sebagai bagian dari kehidupan. Kemudian materi selanjutnya yaitu perubahan sosial dalam masyarakat Maya. Nah, perubahan dalam masyarakat Maya dikenal dengan dua konsep perubahan, yaitu pertama upgrade. Nah, upgrade adalah perubahan fiskal yang ada dalam mesin-mesin komputer yang mengandung makna memperbaiki diri dengan cara meningkatkan kemampuan dan penampilan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi itu merupakan sebuah hukum alam serta setiap saat menimbulkan masalah baru, seperti mulai dari pelanggaran norma susila, penyebaran virus, sampai dengan kriminalitas dan peperangan atau lebih dikenal dengan istilah cybercrime. Nah, ya materi yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian bagi cyber community. Ada beberapa keuntungan maupun kerugian jika kita tergabung dalam cyber community atau masyarakat dunia maya ini. Nah, poin keuntungan yaitu pertama sebagai wadah untuk membangun bisnis maupun kegiatan perekonomian seperti online shop. Nah, kemudian yang kedua sebagai sarana publikasi seperti publikasi sebuah acara, sebuah iklan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai sarana menggalang simpati seperti menggalang dana untuk korban bencana, korban hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat sebagai sarana mencari pasangan hidup. Nah, adapun kerugiannya yaitu yang pertama sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya penipuan maupun penculikan. Kemudian yang kedua, banyaknya ketidakbenaran informasi yang beredar atau biasa disebut dengan hoax. Kemudian yang ketiga, banyak terjadinya pelanggaran privasi seperti peretasan akun media sosial. Kemudian yang keempat, orang yang tergolong cyber community cenderung merupakan dunia aslinya dan sering kecanduan akan bersosialisasi di dunia maya daripada di dunia nyatanya. Nah, itulah penjelasan materi dari saya tentang masyarakat siber. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.